yang saya ini produksi ini untuk dua pasar maksud saya. Nah, satu untuk mereka yang memang mengkonsumsi tepung terigu dan satu untuk mereka yang tidak mengkonsumsi tepung terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media. Hai Sobat Explore Media, kembali lagi dengan Rahma. Kali ini kita ketemu lagi di UMKM. Bintang tamu, wah, narasumber kita dengan Mbak Wilis. Perkenalkan, ini Mbak Wilis. Hai Mbak Wilis, selamat datang di Explore Media. Sobat Explore, boleh dong dibagi tipsnya bagaimana Mbak Wilis mulai pertama kali Mbak Wilis mulai usaha ini. Oh iya Sobat Explore Media, Mbak Wilis ini produknya banyak. Nanti Mbak Wilis yang jelasin ya apa aja produknya. Oke? Silakan Mbak Wilis. Terima kasih Mbak. Kenalkan, saya Wilis. Saya tinggal di Andara. Kebetulan saya ini pelaku UMKM. Sebelum melakukan kegiatan UMKM ini, saya bekerja selama 20 tahun di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Tapi di samping itu selama 6 tahun ke belakang saya berusaha untuk menjadi pelaku usaha, di mana pelaku usaha yang sedang saya lakukan ini untuk bisa mengangkat produk-produk yang ada di dalam olahan pangan Indonesia, maksudnya bukan yang dari luar. Nah, selama menjalankan usaha ini, saya dibantu dengan keluarga. Jadi saya selama bekerja dari pagi sampai malam, terus untuk usaha dikerjakan oleh keluarga, dan itu berlangsung selama 6 tahun ini. Wow, berarti 6 tahun ini produk unggulan pertama kali nih Mbak Wilis, kan waktu itu kan sambil kerja ya, berarti kan waktu terbagi-bagi nih gitu. Pertama kali Mbak Wilis berani nih kayak gini, Rahma nih gue jualan ini gitu kan, berarti ada produk yang pertama nih yang Mbak luncurkan lah gitu. Ya, kebetulan kalau saya usahanya dalam bidang mie itu saya ada beberapa produk mie, terutama untuk restoran-restoran Jepang, karena customer saya adalah restoran-restoran Jepang. Salah satu produknya adalah ini mie ramen. Mie ramen ini adalah produk unggulan kami karena orang-orang kita pun sudah mulai menyukai mie ramen. Mie ramen ini kita buat sendiri tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia lainnya. Jadi kalau Mbak Wilis bilang ini tidak ada pengawet, ini bisa bertahan berapa lama? Kalau disimpan, saya selalu menyarankan untuk disimpan dalam freezer. Karena kalau hanya disimpan di chiller itu hanya bertahan sampai 1 minggu. Tapi kalau untuk di freezer bisa 1 bulan. Dan ini betul-betul tidak ada bahan pengawet sama sekali. Jadi ini bumbu mah kita racik sendiri di rumah. Ya, semuanya ini adalah kita kerjakan di rumah. Jadi saya tidak mengambil kayak pabrikasi gitu, enggak. Semuanya saya kerjakan di rumah. Kita kerjakan secara manual gitu. Artinya bukan pakai mesin-mesin yang besar, bukan, hanya pakai mesin-mesin yang bisa kita produksi di dalam negeri. Oke. Selain mie apa aja? Ini ada juga saya juga memproduksi mie gede-gede. Mie gede. Mie gede. Kalau kita bilangnya mie gede. Kalau di restoran Jepang bilang apa? Udon. Udon. Kebetulan kalau untuk udon ini saya produksi ada 2 macam. Jadi untuk yang mereka yang mengkonsumsi terigu dan mereka yang tidak mengkonsumsi terigu. Jadi ada 2 segmen pasar yang saya produk yang saya ini produksi ini untuk 2 pasar maksud saya. Nah, satu untuk mereka yang memang mengkonsumsi tepung terigu dan satu untuk mereka yang tidak mengkonsumsi tepung terigu. Maaf yang aku tangkap begini, wanita-wanita di luar sana itu Sobat Explore di luar sana yang diet ya,
Sangat cocok. Sangat cocok karena ada pantangan yang tidak boleh makan gluten. Ya. Nanti boleh dicari IG-nya, boleh dicari di kawasan Andara yang jual bawilis. Ya, jadi mensupport tim para kita yang mau diet ini tanpa Ya. gluten. Betul, tanpa gluten. Ini apa? Ini ada juga dimsum gluten free. Jadi dari kulitnya kita produksi sendiri, isinya pun kita olah sendiri. Bawilis bikin kulitnya sendiri kayak Iya. kulit pangsit gitu. Ya, saya bikin sendiri semuanya dari bahan-bahan gluten free. Jadi memang benar-benar aman untuk mereka yang tidak mengkonsumsi terigu. Aman juga untuk mereka yang autis. Oh gitu ya? Ya, dari beberapa customer saya, maaf, ada juga yang penderita kanker. Oh. Penderita kanker mereka kan tidak bisa mengkonsumsi terigu. Nah, mereka mencari gluten free ini. Maaf nih. Ini kalau saya lihat ini gluten free berarti bahan baku dasarnya nih ya. Ini kalau gluten free berarti bukan terigu. Berarti Ya. yang saya tangkap di sini macam seperti sagu. Ya. Ini bahan bakunya Mbak dapat dari mana? Kalau untuk gluten free, saya bahan baku lokal. Sagu Papua, tepung tapioka, tepung beras, dan tepung pretzel. Tepung pretzel itu adalah tepung singkong yang sudah diolah sedemikian rupa jadi dia menyerupai tepung terigu. Tapioka seperti itu? Iya, Oh gitu. karena sudah diolah sedemikian rupa jadi dia sudah bisa menggantikan tepung terigu. Makanya bisa saya buat untuk kulit gluten free. Gitu. Harus dari Papua. Enggak juga. Kalau sagu Papua itu karena dia terbagus. Oh, kualitasnya dia bagus. Ya. Ntar dulu. Teman-teman, sobat-sobat Explore Media yang di luar sana yang dari Papua, salam, sagunya bagus katanya. Jadi pengen coba kan gitu. Terus Mbak, maaf, karena ini kualitasnya bagus dari Papua yang cukup jauh gitu. Terus Mbak, cara ngedapetinnya gimana? Maaf ya, karena ongkos kirim gitu kan. Pasti kan akan terkendala karena gini. UMKM ini kan bisnis kecil gitu kan ya. Kan kita kalau mau jual kan kita pasti hitung-hitungan gitu. Itu gimana Mbak dapetin si sagu berkualitas tinggi ini gitu? Kalau untuk sagu kebetulan kita ada komunitas UMKM. Jadi dari beberapa pelaku usaha UMKM mereka menyediakan bahan baku seperti tepung sagu Papua, pretzel ataupun tepung tapioka. Mereka itu kita ada komunitasnya. Oh, berarti tidak ada kesulitan gitu ya Mbak ya? Tidak ada kesulitan untuk mensupport produk ini. Jadi semuanya itu sudah ada wadahnya untuk kita sebagai pelaku UMKM untuk mengembangkan pangan olahan yang ada di Indonesia. Mbak maaf kalau boleh tanya, ini kan banyak nih ya, masing-masing produknya banyak gitu, dan itu untuk kesehatan pasti sudah dipikirkan sama Mbak, sampai Mbak cerita tadi untuk cancer pun bisa dia mengkonsumsinya. Nah ini untuk market penjualannya bagaimana? Apa Mbak buy online kah? Atau Mbak memang punya toko sendiri gitu? Atau di kantor-kantor ya kan WhatsApp kan online juga. Ya. Itu gimana Mbak cara jualannya? Iya, kalau untuk saya kebetulan memang sebelumnya saya adalah supplier dari beberapa restoran. Nah, setelah pengembangan saya adalah untuk ke online seperti e-commerce ya. Sekarang kan sudah banyak. Nah, saya melalui online itu untuk penjualan semua produk-produk saya. Dan alhamdulillah selama pandemi ini itu sangat membantu. Oh itu saya mau tanya, maaf Mbak. Dari yang saya dengar tadi 6 tahun pasti ada grafiknya. Pandemi ini semua bisnis itu pasti kena dampaknya. Kalau untuk Mbak Willy sendiri seperti apa? Alhamdulillah selama masa pandemi ini saya malah meningkat untuk penjualan online-nya. Oh gitu. Sebentar saya mau ngirim. Sobat Explore di luar sana, teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, jangan takut nih Mbak Willy. Pandemi memang ada, COVID-nya memang ada,
tapi semangat juangnya ada, rezeki nggak akan ketukar. Jadi teman-teman di luar sana harus semangat, bukan gitu ya Mbak Wilis ya? Semangat, harus tetap semangat. Mbak, maaf nih ya kalau boleh tahu nih, karena kalau bisnis kuliner ini pasti persaingan. Ini masing-masing harganya gimana Mbak? Masalah harga kalau untuk yang gluten, untuk yang produk-produk saya yang gluten itu standar. Saya memang ada sedikit agak mahal, tapi kualitasnya saya berani menjamin. Semua produk-produknya kan tidak ada bahan pengawetnya, dan itu yang saya selalu jaga untuk customer-customer saya. Dan selama pandemi, semua customer saya yang restoran tutup sama sekali. Wow, Jadi saya perjuangan punya semangat. banget nih ya. Saya punya semangat harus bisa menghidupi keluarga juga, menghidupkan UMKM yang sudah saya rintis selama ini. Terima kasih waktunya. Saya senang sekali karena perjuangan 6 tahun ini, dari saya dengar cerita Mbak Wilis itu kan dibantu dengan armada di rumah, maksudnya seluruh personilnya ikut membantu ya. Sebelum ada yang membantu, mungkin sekarang ada yang membantu maksudnya selain keluarga gitu. Sementara ini kita handle keluarga. Oh, hebat sekali. Apresiasi. Dia kerjain sendiri loh buat Semangat. buat Dengan adanya kita berkreasi, berproduksi, itu akan menambah semangat kita. Apalagi dengan masa pandemi, sering banyak di rumah, kita lebih banyak ide-ide yang keluar untuk bisa mewujudkan penambahan produk-produk. Mbak Wilis, maaf, gini, Mbak Wilis kan jualnya by online nih. Misalnya Mbak Wilis, saya mau beli tapi buat jual lagi, itu bagaimana? Bisa? Bisa, Oh, bisa. bisa gitu. Karena memang saya menyediakan juga untuk reseller. Jadi reseller gitu. nanti bisa hubungin ke WhatsApp saya, ke Instagram saya, Gitu. atau ke e-commerce kita yang Gitu. Aduh, aku seneng deh berbagi pengalaman, berbagi ilmunya nih Mbak Wilis. Nah, sekarang Sobat Explore di luar sana bagi kiatnya. Ini keberanian loh. Ibu rumah tangga ini mulai dari nol, bisa dikatakan dari nol ya Mbak ya. Dengan makanan ini kan bukan makanan yang familiar di Indonesia. Ini kan memang dari Jepang ya. Udon dari mana? Jepang ya? Ya. Jangan sampai salah sebut. Maksudnya teman-teman, sobat-sobat Explore di luar sana juga pengen dapat kiat-kiatnya atau tipsnya gitu untuk memulai usaha dan bertahan dengan keadaan seperti ini gitu. Boleh nggak dikasih ke Sobat Explore? Mudah-mudahan tips saya ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Saya menjalankan usaha ini dengan hati. Artinya saya mencintai produk-produk saya mencintai pekerjaan saya. Jadi itulah yang membuat saya semakin bersemangat untuk menciptakan produk-produk baru lagi. Apalagi salah satunya adalah produk mie udon ini. Mie udon ini tidak semua orang bisa membuat. Artinya tidak semua orang pun mengerti, tahu, mengenal gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mengangkat pangan olahan lokal untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang dari ini kalau direbus, maaf, ini kan gede-gede gitu. Ntar dia mekar nggak sih? enggak. Oh, nggak mekar gitu. Ini sudah sesuai ukurannya seperti ini. Mbak, tapi ini kan rasanya masih belum ada rasa ini kan? Belum Belum ada rasa. Kalau saya juga menyediakan bumbunya. Itulah yang dari tadi saya mau nanya, ini bumbunya gimana? Kalau ini kan dari dimsumnya sudah udah ya, karena ini frozen, ada sambelnya. Nah, dua jagoan mie ini bagaimana cara menikmatinya nanti gitu kan? Kalau untuk saus ramen, saus udon, saya sudah menyediakan. Jadi para sobat bisa langsung menghubungin saya, tidak usah pergi ke restoran, bisa langsung memasaknya di rumah. Wah, saya sudah menyediakan semuanya. Lengkap berarti ya. Jadi nggak usah lah. Tadi sebenarnya mungkin Sobat Explore di luar sana juga bingung. Nanti kalau beli udonnya masaknya gimana? Biasanya kan maaf ya, ada salah satu merek mie, kita kan tinggal udah sih gitu ya. Jadi ya kasih saus, kasih telur, gitu. Nah kalau ini pasti sama. Ini gimana bumbunya nih? Ternyata ibu ini hebat sekali ya gitu. Mbak, ini apa? Oh iya, salah satu produk baru kami. Itulah saya selalu selama pandemi saya menciptakan produk-produk baru saya. Ini salah satunya adalah kerupuk
bubuk gluten free. Mbak, ini Instagramnya ada nggak? Instagramnya ada, Andara Toko Kita. Coba Sobat Ekspor dicek nanti Instagramnya, dikepoin biar tahu produk apa aja yang Mbak Wilis punya. Di situ bisa dipesannya, ada nomor WA-nya ya. Ada. Nah, coba diulangi lagi biar Sobat Ekspor dengar. Untuk Instagramnya adalah Andara Toko Kita. Untuk WhatsApp yang bisa langsung dihubungin 0812 1910 5515. Mbak Wilis, dari 6 tahun dari mulai pertama usaha, berarti ini ada beberapa produk yang sudah hasil karyanya Mbak Wilis. Kira-kira ada berapa semua? Kan bukan ini aja, pasti ada lagi yang lain. Kurang lebih 10 item. Wah, banyak juga. Itu ada yang sama seperti tadi, ada gluten dan free gluten. Iya, dua-duanya ada. Jadi bukan dimsum aja. Ada kulit dimsum, yang ini adalah kulit dimsum yang untuk yang gluten. Artinya mereka yang biasa mengkonsumsi ya terigu gitu kan. Tapi ini lembut sekali ya. Alhamdulillah saya sudah ngirim ke Bandung, Jauh juga. ke Jogja, Semarang melalui e-commerce dari semua produk-produk saya. Ini yang dari Papua ini sagunya ini gampang lepas nggak Mbak? Nanti kalau sudah tidak beku bisa, Gitu. karena memang dibekukan untuk menjaga kualitasnya. Tadi berarti sebulan ini ya? Iya, iya. Gitu. Oke, Mbak, terima kasih sudah berbagi pengalaman, sudah menginspirasi teman-teman UMKM di luar sana, sudah datang ke Explore Media. Jangan kapok. Nanti kalau diundang Terima lagi kasih datang juga. lagi sama-sama. Oke, teman-teman sobat Explore di luar sana, senang berbagi pengalaman dengan Mbak Wilis 6 tahun. Satu, yang jangan tadi kalau dengar dari hati. Apapun dikerjakan dari hati, hasilnya dinikmati begitu. Terima kasih teman-teman di luar sana, sobat ekspor di luar sana. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Satu, kalau ada salah kata kita berdua minta maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita berikan pada sore kali ini. Oke, sampai ketemu lagi sobat ekspor di luar sana. Salam Ekspor Media.